Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Pak Dermawan. Kali ini kita akan membahas matematika SDMI kelas 4 halaman 5 sampai 12 dengan buku dari penerbit Mass Media, dengan penulisnya adalah Rika Setianingsih. Kita langsung saja ya, coba bahas. Kita kali ini adalah bab 1 mempelajari pecahan, gitu ya. Bab 1 ini materi kelas 4 semester 1 bab 1, yaitu tentang pecahan. Titus memiliki visa sebesar 1/2 bagian dan Anton memiliki visa sebesar 22/4 bagian. Visa tersebut memiliki nilai yang sama besar. Dengan demikian, visa Titus dan Anton besarnya sama. Pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama disebut pecahan senilai. Agar lebih paham tentang pecahan senilai, ayo pelajari penjelasan-penjelasan berikut ini. Ini ada visa, ini ada 2 bagian, kalau diambil 1 berarti 1/2. Ini juga ada visa, bisa dibagi 4 bagian. Kalau tulisannya 2/4, nah seperti ini tuh sama saja dengan 1/2-nya, jadi senilai ya. Yang A kita bahas pecahan senilai. Pertama, menentukan pecahan senilai. Yang A, menentukan pecahan senilai dengan gambar. Perhatikan daerah yang diarsir di bawah ini. Ada gambar lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini ada diwarnai 1. Kita sudah pernah belajar kelas 3. Berarti ini adalah 1/2. Pecahan itu kita ingat lagi, yang atas pembilang, yang bawah penyebut ya. Itu sama saja atau sama dengan ada lingkaran dibagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, yang diwarnanya adalah 2, berarti kita tulis 2/4. Itu sama saja dengan ada lingkaran kita bagi menjadi 8 bagian. Ini yang diwarna adalah 4, berarti 4/8. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, 4/8 itu adalah pecahan-pecahan yang senilai. Senilai itu artinya nilainya sama ya. Walaupun itu tulisannya berbeda, pembilang dan penyebutnya, tetapi nilainya sama. Kita lihat dari gambar ini adalah setengahnya ya. Ini juga setengahnya. Ini juga lihat dari gambar yang diwarnai adalah setengah dari lingkaran ini. B, menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Perhatikan daerah yang diarsir di bawah ini. Ini ada 3 bagian, yang diwarna merahnya 1, berarti 1/3. Ini ada 6 bagian, yang diarsir atau yang diwarnanya adalah 2, maka ini 2/6. Maka bagian yang ini 1/3 ini nilainya akan sama dengan yang 2/6 ya. Nah, 1/3 itu kita coba kalikan pembilang dan penyebutnya itu kali 2, berarti 2/6 ya. Jadi yang kotak yang di bawah ini 2/6 ini adalah 2 kali dari yang kotak yang atas ini ya. Jadi bisa juga dengan perkalian. Kita latihan.
Nomor pasangan persegi panjang yang sama luasnya, daerah yang diarsir, pecahan senilai. Nah, kita yang atas dulu. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang diwarnanya adalah 3, berarti kita tulis 3/5 ya. Pembilangnya 3, penyebutnya 5. Kita lihat yang persegi panjang ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti penyebutnya 10, yang diarsir atau yang diwarnanya adalah 6. Berarti bisa kita tulis adalah 6/10. Jadi 3/5 itu sama dengan 6/10. Kalau kita lihat dari sini, 6/10 itu adalah 2 kalinya dari 3/5 ya. Yang pembilang dikali 2, penyebut juga kali 2. Kita lanjutkan nomor 2. Di sini ada 3 bagian, berarti yang diwarnanya 1, berarti ini kita tulis 1/3 ya. Yang bawah ada 6 bagian, yang diwarnanya 2. Berarti kita tulis 2/6. Berarti pecahan yang senilainya adalah 1/3 sama dengan 2/6. Kita lihat dari warna juga ini sama ya. Bagiannya itu sama besarnya. Bertiga. Ini ada 4 bagian, yang diwarnai 1 berarti 1/4. 1, 2, 3, 4 ini berarti 8, yang diwarnanya 2 berarti 2/8. Jadi 1/4 sama dengan 2/8 ya. Nomor 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2/10. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali 2 berarti 20. Yang diwarnanya adalah 4, berarti 4/20. Berarti pecahan yang senilainya adalah 2/10 sama dengan 4/20. Gampang ya. Nomor 5. Ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diwarnanya adalah 5. Berarti 5/6. Yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12. Yang diwarna adalah 10, berarti 10/12. Jadi pecahan yang senilainya adalah 5/6 sama dengan 10/12. Sama dengan itu artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan ya nilainya ya. Kalau bilangannya kan ini berbeda, tapi nilainya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diwarna 3, berarti 3/9. Berarti ini 9 kali 2, 18, ini 6. Berarti 6/18. Jadi 3/9 itu sama dengan 6/18. Kalau kita lihat dari sini, yang sebelah kanan itu ini adalah 2 kalinya. Yang nomor 2 juga 2 kalinya dari yang kiri. Yang ketiga juga 2 kalinya. Yang keempat juga 2 kalinya. Yang kelima adalah 2 kalinya. Yang keenam juga 2 kalinya. Pak, apakah semuanya sama? Ini akan senilai dengan 2 kalinya. Bisa juga dengan 3 kalinya, 4 kalinya gitu ya. Jadi tidak akan selalu 2 kalinya ya. Ini kebetulan sama. Ini 2 kali gitu ya. Kita lanjutkan. Ada latihan, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. 1/2 sama dengan 4/8. 4/8 itu berarti 1/4 dikali 4. 2/8 juga dikali 4. Atau boleh 4/1, berarti ini 4 ya. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti ini dikalikan dengan bilangan 4. Ini juga sama nomor 2. 1/3
menjadi 3/9, ini 1/3 itu berarti kita kalikan 3 kali. Bawah juga kita kalikan 3 kali. 1/10 berarti ini kita kalikan 10. Yang penyebut juga kita kalikan 10 ya. Nah, jadi sama saja 1/3 sama juga dengan 3/9 sama juga dengan 10/30. Kita nomor 1 berarti 2/3 boleh kita menjadi 4/6. Kenapa 4/6? Kita kalikan 2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 juga 6. Nomor 2 berarti ini boleh juga 8/10 ya. Yang nomor 3 berarti ini 6/10. Yang keempat berarti 4/14. Yang kelima berarti ini bisa juga 4/18. Ini semuanya Bapak kalikan 2. Ya, semuanya kalikan 2 pembilang dan penyebut nomor 1 sampai nomor 5. Apakah boleh dikalikan lebih dari 2, 3, 4, 5? Silakan saja, terserah ya. Mau kalikan 10 asal pembilang kalikan 10, penyebutnya juga kalikan 10, maka dia akan nilainya sama ya. Ini supaya mudah saja, kita kalikan 2 saja semuanya. Nomor 6. 1/4 sama dengan titik-titik per 16. Nah, kita lihat yang bawah 16 ini. 4/16 berarti dikalikan 4. Maka pembilangnya pun harus dikalikan 4. Maka 1 kali 4 berarti ini jawabannya 4 ya. Nah, 1/10 berarti ini dikalikan dengan 10. Maka yang titik-titik ini kita penyebutnya juga kalikan dengan 10. 4 kali 10 berarti ini jawabannya 40 gitu ya. Nomor 7. 4/8 berarti ini kita kalikan 2. Maka yang bawah pun penyebut pun kita kalikan 2. 7 kali 2 itu sama dengan 14. Ini 70, ini 7/70 berarti ini dikalikan 10. Maka yang atas pun kita kalikan 10. Berarti 4 kali 10 berarti 40. Kemudian ada gambaran ya. Nomor 8. 1/6 sama dengan titik-titik per 18. Ini 6/18 berarti ini dikalikan dengan 3 ya. Berarti yang atas pun, yang pembilang pun kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 adalah 3. 1/10 berarti ini dikalikan dengan 10. Berarti yang penyebut pun kita kalikan dengan 10. 6 kali 10 berarti ini 60. Nah, ini kita kalikan 4, ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3 ya. Jadi bebas saja kita kalikan berapa, asal pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nomor 9. 6/7 sama dengan titik-titik per 42. Yang di bawah 42 berarti 7/42. Berarti itu dikalikan dengan 6. Maka yang atas pun kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya 36. Yang atas ini 60 berarti 6 ke 60 itu kalikan 10. Maka yang bawahnya pun kita kalikan 10. Yang penyebutnya. Berarti ini adalah 70 gitu ya. Nomor 10. 3/6 berarti ini kita kalikan 2 berarti 8 kali 2 16/80 berarti kita kalikan 10. Berarti yang pembilang pun ini 3 kali 10 berarti 30. Jadi maksud nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu artinya 1/4 itu sama saja nilainya dengan 4/16 juga sama saja dengan nilainya 10/40. Itu ya maksudnya. Yang C, menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Nah, kalau tadi perkalian ya, sekarang pembagian. Perhatikan daerah yang diarsir di bawah ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 bagian yang diwarnanya adalah 4 atau yang diarsirnya 4. Berarti 4 per 6. Ini ada 3 bagian yang diarsirnya 2. Berarti 2 per 3. 4 menjadi 2 kan berarti dibagi 2. 6 ke 3 juga dibagi 2. Maka di sini 4 per 6 itu menjadi 2 per 3. Jadi 4 per 6 itu sama saja nilainya dengan 2 per 3. Dilihat dari gambar pun yang diarsirnya itu daerahnya sama ya. Daerahnya sama. Kita lanjutkan latihannya. Nomor 1. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3 berarti 10. Yang diarsirnya ada 6. Berarti 6 per 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang diarsirnya 3. Berarti 3 per 5. Berarti 6 per 10 sama saja dengan 3 per 5. Lihat, 6 ke 3 berarti itu dibagi 2. 10 ke 5 berarti itu dibagi 2 ya. Nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9. Ada 10 bagian yang diarsirnya 2. Berarti 2 per 10. Ini ada 5 bagian yang diarsirnya 1. Berarti 1 per 10. Berarti 2 per 10 sama saja dengan 1 per 5. Gampang ya. Kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10 ya. Berarti 8 per 10. Ini ada 5 bagian yang diarsirnya 4. Berarti 4 per 5. Berarti 8 per 10. Itu sama dengan 4 per 5. Terus nomor 4. Ada 8 yang diarsirnya 6 berarti 6 per 8. Ada 4 bagian yang diarsirnya 3 berarti 3 per 4. Berarti 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Per 5. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 2 per 8. Yang ini adalah 1 per 4. 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Kita lihat, kita amati dari latihan nomor 1 sampai nomor 5. Kita lihat yang di sebelah kanan, pecahan yang di sebelah kanan itu adalah hasil dari pembagian pecahan yang di sebelah kiri. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Ini semuanya dibagi 2 ya. Yang nomor 2 pun dibagi 2, nomor 3 pun dibagi 2, nomor 4 dibagi 2. Nomor 5 dibagi 2. Apakah boleh selain dibagi 2? Boleh. Bebas ya. Mau dibagi 3, 4, 5, 6, 10. Yang penting dibagi dengan bilangan yang sama. Yaitu pembilang dan penyebutnya. Ada latihan lagi di sini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Latihan, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Contoh, 10 per 15 itu sama dengan 10 per 15 kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5 dua-duanya. Berarti jawabannya 2 per 3. Begitu juga yang ini sama. Ini ada 3 ya. Nggak masalah mau 3 juga. Bersatu, 10 per 40 berarti kita bisa saja kita bagi 10 ya. Bagi 10 berarti ini menjadi 1. 40 bagi 10 menjadi 4. Apa boleh selain dibagi 10? Boleh. Asal bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu pembilang dan penyebut. Bagi 2 boleh. Bagi 2. 10 bagi 2 nanti ini 5. 40 bagi 2 berarti ini 20. Boleh ya. Tapi nanti hasilnya nilainya tetap sama saja. 1 per 4 dengan 5 per 20 itu nanti nilainya sama saja. Nomor 2. 72 per 96 sama dengan titik-titik per 24. 96 ke 24 berarti ini dibagi
dibagi 4, berarti yang atas pun kita bagi 4. 72 bagi 4 adalah 18. 72 ke 3 berarti ya 96, berarti ini jawabannya 4 ya. 72 berarti dibagi 24 ya. Kita lanjutkan. 18 berarti terserah mau dibagi berapa, mau dibagi 3, mau dibagi 6, terserah, asal pembilang dan penyebut sama. Ini kita coba bagi dengan 6, berarti 18 bagi 6 adalah 3, 24 bagi 6 adalah 4 ya. Boleh bagi 2 silakan, jadi 9 per 12. Yang 4, 12 per 18 sama saja dengan 2 per 3. Ini kita bagi dengan 6. 12 bagi 6 sama dengan 2, 18 bagi 2 adalah 3. Pak mau dibagi 2, asal bisa dibagi dua-duanya nggak masalah. 12 bagi 2 adalah 6, 18 bagi 2 adalah 9 ya, boleh saja. Nomor 5 bisa kita menjadi 8 per 9. Kita bagi ini dua-duanya dengan bilangan 9 ya. Nomor 6, 35 per 25 itu sama saja atau sama dengan nilainya dengan 7 per 5. Ini kita bagi dengan 5 ya. 35 bagi 5, 7. 25 bagi 5 adalah 5. Nomor 7, 18 ke 6 berarti ini dibagi 3 ya. Berarti ini 27 bagi 3, 9 ya. 27 ke 3 berarti ini dibagi 9. 18 berarti bagi 9 adalah 2 gitu ya. 24 per 30, 24 ke 8 berarti ini dibagi 3, berarti 30 juga harus dibagi 3, berarti 10. 30 ke 5 berarti ini 5 kali berapa sama dengan 30, berarti 6 ya. Dibagi 6 berarti 24 juga kita bagi 6. Berarti jawabannya 4 per 5. 24 per 60 sama dengan titik-titik per 20. 60 ke 20 berarti dibagi 3 ya. Karena 20 kali 3 adalah 60. Berarti 24 juga bagi dengan 3. Jadi jawabannya adalah 8. 24 ke 2 berarti ini dibagi dengan 12 ya. Berarti bawah juga bagi 12 dengan yaitu 5. Sama nomor 10 juga ya. Berarti ini 36 karena ini dibagi 40 ya. Bagi 40 bagi 4, 120 bagi 4, ini juga kita bagi 4. Berarti 144 ke 6 itu berarti dibagi 24, berarti 120 juga sama kita bagi dengan 24 sama dengan 5 ya. Mudah-mudahan anak-anakku mengerti tadi dengan perkalian, terus yang kedua dengan pembagian, cara menyederhanakan pecahan senilai gitu ya, atau mencari pecahan yang senilai dengan cara perkalian, terus yang sekarang adalah pembagian. Terus yang kedua membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan garis bilangan dan menyamakan penyebut. A. Menggunakan garis bilangan. Jika letaknya semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut semakin lebih besar. Jadi kalau ada garis bilangan, bilangan yang paling besar itu selalu yang berada paling sebelah kanan. Ini ada garis bilangan, ada satu bagian. Kalau di sini kita bagi 2, berarti ini 2 bagian. Di tengah ini berarti kita tulis 1 per 2. Nah, garis kedua ini dibagi 3. 1, 2, 3. Berarti ini 1 per 3, ini 2 per 3, 1. Ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing bagian itu 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 1. Ini dibagi 5, dibagi 6, bagi 7, bagi 8.
pecahan yang senilai ditunjukkan oleh garis tegak putus-putus. Jadi 1/2 akan sama saja dengan 2/4, sama saja dengan 3/6, sama saja dengan 4/8. Atau di sini ada 1/3 dengan 2/6, 2/3 dengan 4/6, 1/4 dengan 2/8, ya, 3/4 dengan 6/8. Jadi artinya pecahan ini yang 1/2 akan senilai dengan 2/4 atau dengan 3/6 atau dengan 4/8. Itu menggunakan garis bilangan. Contoh, bandingkan kedua pecahan berikut. 1/4 titik-titik 2/3. Jawab. Untuk membandingkan pecahan, lihat letaknya pada garis bilangan. Semakin kanan nilainya semakin besar. 1/4 berarti garis bilangan ini kita bagi 4 ya. Nah, kalau yang atas ini berarti 3. Kita bagi 3. 1, 2, 3. Yang bawah kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Lihat, 1/4 berarti ada di sini. 2/3 ada di kanan. Berarti yang paling besar nilainya adalah 2/3 karena ada nilai letaknya lebih kanan dari 1/4. Berarti 1/4 kurang dari 2/3. Atau boleh ditulis 2/3 lebih besar dari 1/4 gitu ya. Terus yang B, membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Contoh, bandingkan kedua pecahan berikut. 2/3 titik-titik 1/4. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut kita kalikan dengan penyebut yang akan kita bandingkan itu. Kalau ini 3 berarti kita kalikan dengan 4 ini. 2/3 kita kalikan dengan 4 semuanya. Pembilangnya 4, penyebutnya 4, menjadi 8/12. Yang 1/4 ini kita kalikan dengan penyebut yang satunya lagi, ya, berarti 3. 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Ini penyebutnya sudah sama, 12. 3 dengan 8, gedean mana nilainya? Gedean 8. Berarti 8/12 lebih besar dari 3/12. Jadi 2/3 itu lebih besar dari 1/4. Jadi kalau tadi dengan garis bilangan, sekarang dengan menyamakan penyebutnya. Latihan. Bandingkan pecahan-pecahan berikut ini dengan memberi tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nomor 1, 2/3 titik-titik 4/5. 2/3 berarti, nah, kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kanan ini ya. Berarti kita kalikan dengan 5 semuanya. 2 kali 5, 10. 3 kali 5 adalah 15. Jadi 2/3 sama saja dengan 10/15. Sekarang yang satunya lagi 4/5. Berarti kita kalikan dengan penyebut yang sebelahnya dengan 3. Ya. Berarti 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Lihat penyebutnya sudah sama. Ada bilangan 10 dan 12. Berarti 2/3 ini kan 10/15. 4/5 ini berarti nilainya apa? Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Kita lihat 2/3 itu kan 10/15. 4/5 itu 12/15. Berarti gedean mana? Ya, gedean 12/15. Berarti 2/3 kurang dari 4/5. Kenapa kurang dari? Setelah kita samakan penyebutnya, ternyata 2/3 adalah 10/15. 4/5 adalah 12/15. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 2. Sama, nomor 2 juga ya. 1/3 kita kalikan dengan penyebut yang akan kita bandingkan. Berarti kita kali 4 semuanya.
1 kali 4, 3 kali 4, 4 per 12. 1 per 3 sama saja dengan 4 per 12. Terus yang 2 per 4 kita kalikan dengan penyebut yang pecahan yang kita bandingkan tadi. Berarti dengan 3 ya. 2 kali 3 6, 4 kali 3 12. Jadi 1 per 3 dengan 2 per 4. Nah, 1 per 3 adalah nilainya 4 per 12. 2 per 4 nilainya 6 per 12. Berarti lebih gede mana? Berarti lebih gede yang 2 per 4. Berarti simbolnya 1 per 3 kurang dari 2 per 4. Pak, membedakan kurang dari lebih dari gampang saja. Kalian boleh ini anggap saja ini yang membelakangi, yang lancipnya ini berarti itu kurang dari. Ini anggap yang depan adalah mulutnya, berarti yang mulut yang menghadap angka tersebut berarti angka tersebut adalah lebih besar gitu ya. Mulutnya menghadap mana. Nomor 3 sama, berarti 1 per 5 kita kalikan dengan 7 semuanya, berarti 7 per 3 5. Kenapa 7 Pak? Karena ini penyebutnya 7 yang pecahan yang kita bandingkan. Terus yang 1 per 7 kita kalikan dengan 5 semuanya, karena penyebutnya itu adalah 5. 1 per 5 dengan 1 per 7. Lihat, 1 per 5 adalah 7 per 35. 1 per 7 adalah 5 per 35. Berarti lebih besar 1 per 5 dengan 1 per 7. Berarti 1 per 5, berarti mulutnya menghadap 1 per 5. Ya, 1 per 5 lebih besar dari 1 per 7. Beda dengan ini ya, karena juga ininya beda. Nomor 4. Sama, kita kalikan dengan 6. Yang pecahan satunya lagi berarti kita kalikan dengan 5 ya. Berarti 4 per 5 dengan 5 per 6 gedean mana? Berarti gedean yang ini, berarti mulutnya menghadap ini ya. Jadi 4 per 5 kurang dari 5 per 6. Ini kan lebih kecil. Nomor 5 sama saja. Berarti kita kalikan dengan 8 karena penyebut ini yang pecahan yang kita bandingkan adalah 8. Terus 3 per 8 kita kalikan dengan 5 dari penyebut yang ini ya. Berarti 3 per 5 dengan 3 per 8. Ini 24 per 40, 15 per 40, berarti lebih besar yang ini ya. Berarti lebih besar 3 per 5. Jadi mulutnya menghadap 3 per 5. Nomor 6 sama saja. 1 per 5 kita kalikan 10 karena penyebutnya 10. Yang 2 per 10 kita kalikan dengan 5 karena penyebutnya 5. Ini 10 per 50, 10 per 50. 1 per 5 dengan 2 per 10. Nah ini kan 10 per 50, 10 per 50, berarti ini sama, berarti tandanya sama dengan itu ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya anak-anakku. Nanti terus berlatih ya. Kita lanjutkan. Sekarang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama adalah sama halnya dengan mengurutkan pembilang-pembilangnya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Urutkan pecahan-pecahan 3 per 6, 5 per 6, 4 per 6, 1 per 6 mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Perhatikan pembilang-pembilangnya yaitu 3, 5, 4, 1. Karena 1 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 5, maka bisa kita tulis 1 per 6 kurang dari 3 per 6, 3 per 6 kurang dari 4 per 6, 4 per 6 kurang dari 5 per 6. Berarti dari terkecil sampai yang terbesar kita lihat pembilangnya saja. Angka yang paling kecil berarti 1 dulu, terus 3, 4, baru 5 gitu ya. Kalau penyebutnya sama. Latihan nomor 1. Lihat perintahnya, ini dari terkecil ke yang terbesar. Yang A berarti atasnya 3, terus 6, 12, 15 per
9 semuanya. Yang B berarti yang terkecilnya 2, terus ke 8, terus ke 13, terus ke 17. Jadi urutannya yang B seperti itu. 2, 8, 13, 17. Penyebutnya semuanya 11. Yang C berarti yang terkecil adalah angka 2. Setelah 2 yang paling kecil lagi adalah 5. Setelah 5 berarti 9. Setelah itu baru 13. Berarti nulisnya 2 per 20, 5 per 20, 9 per 20, 13 per 20. Begitu juga yang D sama. Paling terkecil dulu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Yang E yang paling kecilnya adalah 5, terus nyambung ke 7, 13, 19. Jadi 5, 7, 13, 19 ya. Penyebutnya sama. Nomor 2, urutkan pecahan-pecahan berikut mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Sekarang terbaliknya. Berarti kita cari bilangan yang besar dulu ya. Yang A yang paling besar adalah 10. Setelah 10 berarti turun lagi 6. Setelah 6 turun lagi ke 4 baru 3. Berarti urutannya 10, 6, 4, 3 itu ya. Pembilangnya sama semuanya. Yang B paling besar 15, terus 13, 8, 7. Gampang ya. Yang C juga sama. Terus yang D 19 dulu, 13, 8, 7 ya. Pembilangnya sama, penyebutnya tetap sama. Yang E paling besar berarti 6, turun ke 5, turun ke 3, turun ke 1. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu juga yang terbesar ke yang terkecil ya. Kalau kita lanjutkan, pecahan sederhana. Menyederhanakan suatu pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi bilangan dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Hal ini dilakukan sampai pembilangan dan penyebut tidak mempunyai faktor persekutuan lagi, kecuali bilangan 1. Contoh, 12 per 18. Kita bagi dengan bilangan yang sama supaya hasilnya paling kecil ya. Berarti 12 dibagi 6 itu 2, 18 bagi 6 3. 2 dan 3 ini tidak bisa kita bagi lagi ya, kecuali dengan bilangan 1. Itu maksud dari sini ya. Latihan. Ubahlah pecahan-pecahan di bawah ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nomor 1, 24 per 36. Berarti kita bagi dengan 12, 36 juga dengan 12. Jawabannya 2 per 3. 2 per 3 ini tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dibagi 2 bisa, yang penyebut bagi 2 tidak bisa. Jadi desimal ya, bukan bilangan bulat. Nomor 2 berarti ini kita bagi dengan angka 9 ya. 18 bagi 9, 27 juga bagi 9, 2 per 3. Pak, kalau bagi 2, 18 per 27 bisa bagi 2. Nah, kalau dibagi 2, 18 bagi 2 adalah 9, 27 bagi 2, bilangannya bilangan desimal ya, tidak bisa. Harus bulat jawabannya. Nomor 3, 24 per 30. Kita bagi dengan supaya paling sederhana, berarti kita bagi dengan 6 ya. 24 bagi 6 adalah 4, 30 bagi 6 adalah 5. Ini sudah tidak bisa kita bagi lagi. Nomor 4 berarti kita bagi dengan 4 ya. Nah, 24 bagi 4 adalah 6, 28 bagi 4 adalah 7. Pak, 24 bagi 6 bisa, 24 bagi 6 adalah 4, tapi 28 bagi 6 kan tidak bisa ya. Jadi harus bisa dibagi dengan bilangan yang
sama. Itu ya kuncinya ya. 5 kita bagi dengan 8. 48 bagi 8 adalah 6, 56 bagi 8 adalah 7 ya. Ya harus dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Terus hasil akhirnya ini tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan 1. Nomor 6 kita bagi dengan 5, 60 juga bagi dengan 5. 5 per 12. Kalau 5 per 12 masih bisa dibagi lagi enggak? Tidak. 12 misalkan bagi 2 bisa ini 6, 5 bagi 2 kan tidak bisa. Ada desimalnya ya. Berarti ini sudah yang paling sederhana. 7 kita bagi dengan 24. 72 juga bagi dengan 24, hasilnya 2 per 3. 8 berarti supaya paling sederhana kita bagi 8. Jadi 40 bagi 8 adalah 5. 64 bagi 8 adalah 8 ya. Nomor 9 kita bagi dengan 7. Nomor 10 kita bagi dengan 9 ya. Jadi kuncinya kita bagi dengan bilangan yang sama sampai hasil akhir pembagiannya ini, pecahan yang terakhirnya itu masing-masing bilangan penyebut dan pembilangnya tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan 1 ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan anak-anakku paham, bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, ke pecahan berikutnya bab 1 bagian B. Kita sambung lagi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.